sebuah bukti tanda kebesaran yang seringkali dihubungkan dengan peringatan dari Sang Pencipta alam semesta ini. Menimbulkan kepanikan, tentu, menimbulkan ketakutan dan kerugian yang luar biasa besar pada lingkungan masyarakat. Sebuah bencana yang tidak bisa dicegah, tetapi sejatinya bisa diprediksi melalui mitigasi untuk mengurangi dampak atau kerugian akibat dari bencana ini. Sayangnya, dari riwayat bencana tsunami yang pernah terjadi, masih banyak korban, baik harta maupun jiwa, yang terenggut akibat dari bencana tsunami. Melansir dari kompas.com, bencana tsunami yang terjadi di Jepang pada tahun 2011 telah merenggut setidaknya 18.500 jiwa yang meninggal dunia ataupun hilang tersapu oleh derasnya aliran tsunami. Berkaca pada kasus lain, yakni bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004, sebagai salah satu bencana kemanusiaan terbesar yang pernah terjadi. Melansir dari data PBB pada tahun 2005, setidaknya terdapat 230.000 jiwa orang meninggal dunia dan banyak lainnya hilang akibat tersapu derasnya aliran tsunami. Atau kita lihat dari bencana tsunami yang belum lama ini terjadi di Palu Donggala, Sulawesi Tengah pada tahun 2018. Setidaknya terdapat 2.045 jiwa orang meninggal dunia dan sebagian lainnya hilang akibat tersapu tsunami pada saat itu. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya dampak dari bencana tsunami. Oleh karena itu, masyarakat perlu untuk lebih waspada atau setidaknya lebih memahami tentang apa itu tsunami dan bagaimana langkah mitigasi untuk mengurangi dampak atau kerugian akibat dari bencana tsunami. Tsunami berasal dari bahasa Jepang, yakni su yang artinya pelabuhan dan nami yang artinya gelombang laut. Tsunami umumnya terjadi akibat dari pergeseran lempeng tektonik yang berada di dasar laut atau sering kita sebut sebagai gempa tektonik. Patahan dari lempeng bumi tadi akan bergerak naik dan kemudian mendorong air dengan kecepatan yang sangat tinggi dan kemudian turun kembali. Ini akan mengakibatkan air akan bergerak dengan sangat cepat dengan kecepatan berkisar 900 km per jam yang berada di dasar laut dengan kedalaman 7 km. Kecepatan dari gelombang tsunami ini akan semakin berkurang ketika mendekati bibir pantai, namun ketinggiannya akan semakin meningkat dan mematahkan berbagai macam objek yang dilaluinya. Namun perlu diingat bahwasannya tidak semua gempa tektonik itu berpotensi menyebabkan tsunami. Gempa tektonik yang berpotensi menyebabkan tsunami adalah gempa dengan skala minimal 7 skala Richter dan juga titik gempa harus berada di dasar laut. Penyebab lain dari tsunami adalah adanya longsoran di dasar laut ataupun akibat dari letusan gunung vulkanik seperti yang terjadi pada Gunung Krakatau pada tahun 1883 yang menghasilkan gelombang tsunami setinggi 40 meter. Dampak yang ditimbulkan akibat bencana tsunami tentu akan sangat beragam. Yang pertama adalah kerusakan infrastruktur. Gelombang tsunami yang melalui daratan tentu akan menghantam berbagai bangunan dan infrastruktur lain, dan tak jarang akan menimbulkan kerusakan yang sangat parah terhadap bangunan atau infrastruktur tersebut. Dampak yang kedua adalah korban jiwa. Tak jarang atau bahkan pasti akan banyak orang yang meninggal dunia atau hilang, terseret atau tersapu oleh derasnya arus tsunami. Ini bisa terjadi akibat dari mereka yang kurang waspada atau tidak paham dengan tanda atau peringatan akan terjadinya sebuah tsunami. Akibatnya mereka tidak sempat untuk melakukan evakuasi dari zona merah tsunami atau di pesisir pantai. Perekonomian juga tentu akan terdampak akibat dari bencana tsunami. Aktivitas ekonomi akan seketika mati karena masyarakat akan lebih berfokus pada bagaimana cara bertahan hidup dan menyelamatkan diri mereka masing-masing. Infrastruktur yang rusak juga akan menghambat pemulihan ekonomi di daerah tersebut. Dampak kesehatan juga tentu akan dirasakan oleh para pengungsi. Sanitasi dan hygiene yang buruk di tempat pengungsian akan memberikan masalah kesehatan yang beragam pada para pengungsi, mulai dari masalah atau penyakit kulit, penyakit pernafasan, penyakit pencernaan, hingga penyakit yang ditularkan oleh vektor seperti pada penyakit malaria. Dampak kesehatan lain yang bisa dirasakan oleh para pengungsi adalah kesehatan mental mereka. Tidak bisa dipungkiri, kengerian saat-saat terjadinya tsunami akan memberikan trauma tersendiri bagi para pengungsi. Ditambah rasa kehilangan dengan harta benda ataupun orang-orang tersayang akan semakin memberikan tekanan kepada para pengungsi, sehingga akan memperburuk kondisi mental mereka. Tsunami bisa dikatakan sebagai sebuah bencana yang tidak bisa diramalkan kapan terjadinya.
Namun, sejatinya banyak upaya mitigasi yang bisa dilakukan untuk mencegah atau meminimalkan dampak atau kerugian yang diakibatkan dari bencana tsunami. Upaya awal atau mitigasi awal yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan pada daerah rawan tsunami, seperti daerah pesisir samudra ataupun daerah dengan riwayat gempa tektonik di dasar laut. Langkah prabencana lain yang bisa dilakukan adalah dengan pemasangan batu-batu buatan di pesisir pantai dan juga penanaman pohon bakau sebagai pemecah ombak. Upaya prabencana yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah mengedukasi masyarakat dengan tujuan untuk memunculkan kesadaran dan kewaspadaan kepada mereka terhadap bencana tsunami. Informasi mengenai titik atau daerah aman tsunami dan juga jalur evakuasi tsunami adalah informasi yang sangat penting untuk disampaikan, terutama kepada masyarakat yang tinggal di zona merah tsunami atau di pesisir pantai. Saat bencana tsunami terjadi, upaya mitigasi akan berfokus pada upaya evakuasi para pengungsi. Bagaimana mengkondisikan masyarakat untuk tertib menuju tempat yang aman seperti daerah tinggi atau jauh dari bibir pantai adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Ini juga berhubungan dengan penerapan jalur evakuasi yang sebelumnya sudah dibuat dan disampaikan kepada masyarakat. Upaya mitigasi selanjutnya yang bisa dilakukan adalah mitigasi respon dengan memberikan bantuan kemanusiaan atau bantuan kebutuhan hidup kepada para pengungsi setelah terjadinya bencana tsunami. Upaya lain yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah menganalisis potensi bahaya yang ada di sekitar para pengungsi, seperti contohnya puing-puing bangunan atau benda-benda lain yang terbawa oleh arus tsunami yang harus segera disingkirkan agar tidak membahayakan masyarakat. Upaya selanjutnya yang bisa dilakukan adalah rekonstruksi untuk memulihkan kehidupan masyarakat seperti pada keadaan semula dengan cara membangun sarana dan prasarana pendukung untuk mendukung kembalinya perekonomian atau kehidupan sosial lainnya. Mitigasi tsunami memerlukan bantuan dan perhatian dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga terkait, dan juga masyarakat. Waspadaan dan kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk meminimalkan korban jiwa ataupun kerugian lain yang bisa dihindarkan atau setidaknya diminimalkan. Perlu kita ingat juga bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa menimpakan bencana kepada kita bukan semata-mata untuk menyiksa umatnya, tetapi akan ada hikmah atau pembelajaran yang bisa dipetik di dalamnya. Siapa yang kuat, siapa yang teguh, siapa yang siap, dan siapa yang bisa memprediksi kemungkinan terburuk yang akan terjadi, maka dialah yang akan bertahan dari bencana tsunami. Jika bumi mulai bergoyah, jika air ingin menarikmu bersamanya, maka sadarlah bahwa kau masih punya keluarga, masih banyak orang yang ingin dicinta, dan masih banyak asa yang belum sempat digapai. Ingat, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.